Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul arda wa la tasqil harth ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. Teman-teman, hati-hati dalam melafalkan sa di sini, jangan harsa, tapi dia harsa, sa, huruf sa kecil ya. Nanti insya Allah kita akan bahas hukum tajwidnya. Qalul ana ji'ta bil haqq فذبحوها وما كادوا يفعلون. Baik, insyaallah kita akan coba mengurai hukum tajwid yang ada pada surah Al-Baqarah kali ini. Kita lihat pada lafal bacaan qala innahu yaqulu. Pada lafal qa kita panjangkan bunyi qa sepanjang 2 harakat karena pada lafal qa ada bacaan mad tabi'i, yaitu qa-nya bertemu dengan huruf alif. Apabila ada harakat fathah bertemu alif, maka ia kita namakan dengan bacaan mad tabi'i. Maka dia wajib kita panjangkan sepanjang 2 harakat saja. Kemudian pada lafal innahu yaqulu. Pada lafal innahu di sini suara nunnya harus kita tahan. Innahu karena nun berharakat tasydid, kita hukumi dengan bacaan gunnah. Yaitu apa? Gunnah yaitu memasukkan suara ke rongga hidung dan ditahan. Inna. Kemudian pada lafal hu ini juga kita panjangkan sepanjang 2 harakat karena dia ada ha dhamir. Ha dhamir dan kemudian disertai di setelahnya ada waw kecil seperti ini, itu menandakan bahwasanya hu-nya dipanjangkan 2 harakat. Yaqulu innaha, ku sama dengan lafal qala, maka kita panjangkan dia 2 harakat karena dia mad tabi'i. Kemudian pada lafal innaha pada lafal bacaan innaha ini sama ya teman-teman dengan lafal innahu tadi tidak kami bahas, yang sudah kita bahas. Maka cara membacanya pun sama dan kita hukumi dengan bacaan gunnah. Kemudian pada lafal ha ada bacaan mad tabi'i, yaitu huruf ha dipanjangkan sepanjang 2 harakat. Baqaratul la dhalulun tusirul ardh. Pada lafal baqaratullah pada lafal baqaratullah suara tunnya dimasukkan ke huruf lam karena pada lafal ini ada bacaan berupa idgham bila gunnah teman-teman. Idgham bila gunnah yaitu idgham memasukkan bila gunnah tanpa disertai dengan gunnah. Yang dimaksudkan di sini adalah memasukkan suara tanwin pada lafal baqaratun ke huruf la. Baqaratullah. Kemudian pada lafal la-nya sendiri ini ada bacaan mad tabi'i, la-nya dipanjangkan 2 harakat. Kemudian pada lafal dzalulun tusirul ard. Pada lafal zal ini suara zalnya itu tidak boleh kita ganti, jangan sampai kita ganti dengan huruf zai misalnya baqaratul la zalulu, karena di sini bukan huruf zal, bukan huruf zai, tapi dia huruf zal. Agar lebih tepat di dalam melafalkan huruf zal, ujung lidah kita itu tempelkan saja ya dengan gigi sari sehingga za terbunyikan dengan huruf zalnya. Zalulun tusirul ard. Pada lafal luntu di sini ada dhammatain bertemu dengan huruf ta, maka cara membacanya samarkan suara tanwinnya kepada huruf ta, bukan zalulun tusiru, tapi zalulun tusiru, yaitu menyamarkan suara tanwinnya atau suara nunnya dirubah kepada huruf ta. Zalulun tusiru sembari kita tahan. Dan ini bacaan ini kita namakan dengan bacaan ikhfa.
Nah, ikhfa itu teman-teman tidak semua dibaca dengan ang ya. Nanti ada yang dibaca dengan sesuai dengan makhrajnya. Zalulun tu. Bukan zalulung, bukan lung tu ya, tapi zalulun tusirul ard. Kemudian pada lafal si ini panjangkan si-nya 2 harakat karena dia ada mad tabi'i. Kemudian pada lafal tusirul ardo, ru bertemu dengan alif lam, maka langsung kepada huruf lam yang selanjutnya. Dan di sini alif lamnya kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang tertulis dan dibaca dengan jelas. Kemudian pada lafal ardo, ro-nya tebalkan al-ardo. Wala tasqil harsa. Ini sering terjadi kesalahan ya. Wala mad tabi'i, panjangkan la-nya 2 harakat, tasqil harsa. Ini ha di sini ha kecil, jangan dibaca dengan ha besar, jangan tasqil harsa, tapi dia harsa. Huruf ha yang kecil itu dikeluarkan dari tenggorokan tengah. Tengah tenggorokan. Sehingga ha bukan ha. Kemudian hati-hati dalam melafalkan ro-nya. Ini bukan harsa tapi harusa. Ro-nya ditebalkan karena ada huruf ro sukun didahului dengan fathah. Kemudian pada lafal sa, ini yang sering terjadi kadang-kadang karena kita agak susah melafalkannya. Itu menggantinya kadang sering terjadi diganti dengan huruf sin. Jadi misalnya wala tasqil harusa, padahal dia bukan sa tapi dia sa. Kemudian musallamatul la syiyata fiha. Pada lafal musallamatul la, masukkan suara tanwin pada huruf tun kepada la karena dia ada bacaan idgham bila gunnah, yaitu musallamatul la ditahan 2 harakat karena ia mad tabi'i. Syiyata fiha. Pada lafal fi dan ha juga dipanjangkan sepanjang 2 harakat karena dia mad tabi'i pula. Kemudian di sini ada tanda waqaf berupa ala ya, alamatu jim, ada tanda huruf jim di atasnya. Ya, kita boleh waqaf di situ. Kemudian qalul ana ji'ta bil haqqu. Pada lafal qalul ini qa panjangkan 2 harakat karena ia mad tabi'i. Kemudian lul ini tidak boleh dipanjangkan karena waw alifnya dianggap tidak ada, langsung ke huruf lam yang disukunkan. Qalul ana. Kemudian pada lafal ana, a-nya dipanjangkan 2 harakat. Adanya alif jadi setelah huruf hamzah ini menandakan bahwasanya ia dibaca dengan mad badal. Mad badal 2 harakat. Mad badal terjadi kapan teman-teman? Mad badal adalah mad yang terjadi. Mad itu kan panjang, badal ya sesuai dengan namanya mengganti. Awalnya kan dia diganti. Nah, mad badal ini terjadi apabila adanya hamzah bertemu dengan huruf mad teman-teman. Maka apabila mad hamzah bertemu dengan huruf mad, maka ia kita namakan dengan mad badal. Kemudian ji'ta bil haqqu. Kemudian pada lafal ji'ta, huruf hamzah harus terjelaskan, jangan diseret ji'ta bil haq. Jangan seret, tapi dia sempurnakan dengan sifat syiddah dan sifat jaharnya. Jahar itu tertahannya nafas, syiddah itu tertahannya suara, dan hamzah memiliki keduanya. Ji'ta bil haqqu. Ji'ta bil haqqu. Ya. Kemudian pada lafal qaf, di sini ada bacaan qalqalah yang dimana huruf qaf ketika dia sukun, qalqalahnya qalqalah kubra. Maka apabila qalqalah kubra terjadi apabila ada huruf-huruf qalqalah yang 5, yaitu ba, jim, dal, toko. Ya, apabila ada huruf-huruf tersebut berada di akhir bacaan kita ketika kita waqaf, maka ia kita namakan dengan qalqalah kubra. Sehingga di sini pada fal bil haqqu ini harus dijelaskan qalqalahnya. Tidak cukup hanya bil haqq, atau misalkan kesalahan yang terjadi tidak memantulkan bacaan qalqalah. Kemudian fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Fa, alirkan nafasnya agar sempurna daripada makhraj fa-nya. Fadzabahuha. Hati-hati jangan sampai zal ini terganti dengan zai tadi.
Kemudian huha. Ini yang kita perlu perhatikan di sini. Harus kita bedakan antara ha besar dan ha kecil. Cara membedakan gini aja. Kalau yang seperti ini ha pedas, kita kalau ini ha gitu ya. Tapi tidak sampai kepada dada karena makhrajnya tidak sampai dengan dada. Maka fadzabahuha huha. Dan kedua-duanya dihukumi dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Wa ma kadu maka mad tabi'i. Wa ma kadu, ketiga-tiganya mad tabi'i harus sama sehingga huha ma kadu harus sama. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Kemudian pada lafal yaf'alun, alirkan nafas di lafal fa, jangan sampai yaf'alun tapi yaf'alun. Kemudian pada lafal lun ada bacaan berupa mad arid disukun. Dan ini sudah sering kita bahas. Jadi nanti teman-teman bisa dilihat kembali apa itu mad arid disukun. Baik, kita coba ulangi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusirul arda wa la tasqil harth ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Ya, sadaqallahul azim. Mohon bantuannya dari teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.